Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meliza Aulia Putri dengan NIM 21042166. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, dari program studi Ilmu Administrasi Negara. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi dari mata kuliah Governansi Digital yang diampu oleh Bapak Iip Permana STMT. Berikut adalah penyampaian materinya. Yang pertama, dari judulnya yaitu dari pemerintahan digital ke tata kelola digital, apakah kita sudah mencapainya? Materi pertama yaitu masalah pengetahuan di bidang ekonomi, dan yang kedua itu masalah pengetahuan dan tata kelola digital. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong pergeseran paradigma dalam tata kelola pemerintahan. Penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan telah memungkinkan adanya tata kelola digital yang efisien dan transparan. Dalam era digital ini, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam memberikan pelayanan publik. Tata kelola digital memungkinkan pemerintah untuk mengelola data dengan lebih baik dan mengoptimalkan pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat dan real-time. Tata kelola digital juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui platform partisipatif dan transparan. Namun, pada saat yang sama terjadi perubahan dari kurangnya informasi yang tersedia menjadi berlimpahnya informasi, seperti yang dapat diamati ketika kita melihat banyaknya konten yang dipost dan dipost ulang di jaring sosial. Fenomena ini dijelaskan oleh Alvin Toffler dengan istilah kelebihan informasi. Informasi yang berlebihan dan tantangannya bagi perusahaan dan penelitian ilmiah memunculkan ilmu data dan ilmuwan data. Kelebihan beban ini juga terjadi pada pemerintah dan interaksi mereka dengan dunia digital. Pemerintah mencoba mengatasi tantangan ini dengan memanfaatkan kumpulan data besar pada berbagai topik pemerintahan. Pemerintah Amerika Serikat dan sebagian besar negara anggota Uni Eropa telah berkolaborasi dengan IBM untuk menangani big data dalam pembuatan kebijakan. Negara-negara seperti Korea Selatan, Singapura, dan Jepang telah memulai inisiatif big data mereka untuk mengumpulkan dan menganalisis big data dari institusi dan lembaga publik untuk merumuskan kebijakan. Dengan munculnya teknologi baru yang memungkinkan pemrosesan data dalam volume, variasi, dan kecepatan yang besar, pemerintah memiliki instrumen baru untuk merumuskan kebijakan dan memenuhi kebutuhan warganya. Seringkali, pemerintah bergantung pada kumpulan data yang besar dan kompleks untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang mungkin tidak hanya dibatasi oleh kendala teknologi dan kesalahan penyebab palsu, namun mereka juga dapat memberikan intervensi dalam tatanan pasar besar hingga tingkat yang lebih besar dibandingkan dengan para perencana pusat yang analog. Dampak pemerintahan digital terhadap individu dapat menjadi kutukan sekaligus berkah, karena lewat digitalisasi masyarakat bisa punya lebih banyak kekuatan untuk mengubah kebijakan pemerintah secara langsung. Digitalisasi dapat membantu wirausaha membangun dan menjalankan bisnis dengan lebih sedikit birokrasi dan praktis tanpa dokumen. Digitalisasi juga memungkinkan pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan mengenai kesehatan masyarakat, iklim, lalu lintas, dan isu-isu serupa dengan memiliki lebih banyak data. Selain itu, personalisasi layanan dan peningkatan transparansi juga dimungkinkan dengan digitalisasi. Namun, juga menjadi kutukan karena faktanya hal ini memberikan pemerintah ruang lebih besar dan lebih padat dibandingkan sebelumnya.
Muncul digitalisasi untuk mengamati warga negara dan melakukan intervensi dalam kehidupan, pengambilan keputusan, dan tatanan pasar bebas yang dibentuk oleh individu mereka. Akan pelayanan pemerintah yang terdigitalisasi masih belum efisien dan keamanan data dapat menimbulkan masalah besar. Perkembangan teknologi baru yang memungkinkan terciptanya pengetahuan yang sebelumnya tidak tersedia dan pada saat yang sama menantang keterbatasan pemrosesan informasi manusia adalah munculnya big data. Gartner mendefinisikan big data sebagai aset informasi bervolume tinggi, berkecepatan tinggi, dan atau beragam yang memerlukan untuk memproseskan informasi inovatif dan hemat biaya yang memungkinkan peningkatan wawasan, pengambilan keputusan, dan otomatisasi proses. Tian menambahkan, nilai tinggi dan kebenaran tinggi ke dalam daftar ini dengan menunjukkan peluang yang dapat diubah menjadi keunggulan kompetitif dan tantangan atau bias, gangguan, dan ketidaknormalan dalam data. Dalam sebuah wawancara dengan Paulan, Doverman menunjukkan betapa disayangkannya istilah big data karena bagian besar seringkali merupakan masalah paling kecil yang terkait dengan konsep ini. Menurut Davenport, bukan besarnya data, melainkan sifat tidak terstruktur dari data tersebut yang merupakan sumber dari semua masalah yang dihadapi oleh siapapun yang bekerja dengan big data. Para penulis mengusulkan untuk fokus pada strategi adaptif bagi pemerintah untuk mengidentifikasikan ketakutan dan kekhawatiran masyarakat yang mungkin sulit diidentifikasi. Mer dengan jelas menunjukkan bahwa fakta AI tidak bisa menjadi solusi terhadap permasalahan pemerintah dan juga permasalahan pengetahuan yang akan dibahas di bawah ini. Namun AI dapat menjadi alat yang ampuh meskipun ada kekhawatiran mengenai hal tersebut dalam privasi, kecepatan, dan adopsi alat-alat digital yang apakah masyarakat mampu mengatasi kecepatan ini. Sedangkan Davidson, DeFilippi, dan Potts mendukung sudut pandang bahwa blockchain adalah jenis teknologi baru yang menciptakan jenis perekonomian baru. Dalam tinjauan literatur simetris mereka, batu bara, Ubach, dan Jensen mengidentifikasikan berbagai masalah terkait penerapan teknologi buku besar terdistribusi untuk pemerintahan digital ini adalah masalah teknologi dan organisasi. Linkoff, Thurm, Feinstein, Jones, dan Florin mengidentifikasikan 3 strategi tata kelola digital yang berbeda. Yang pertama, pendekatan laissez-faire, tanpa intervensi atau peraturan pemerintah apapun. Yang kedua, strategi kehati-hatian dan pencegahan dari sisi pemerintah yang mencakup pemantauan ancaman saat ini dan masa depan terhadap dampak pembatasan usaha bebas dan pengembangan ekonomi digital secara bebas. Yang ketiga, strategi penata layanan yang menentukan titik tengah di antara 2 strategi pertama. Strategi ini terutama mempengaruhi sisi penawaran tata kelola digital, yaitu koordinasi pemerintah. Sedangkan sisi permintaan sebagian besar dipengaruhi oleh kesenjangan digital. Kesenjangan digital tidak memiliki definisi yang seragam, melainkan menggambarkan fenomena ketimpangan akses terhadap internet dan penggunaannya. Masalah pengetahuan di bidang ekonomi. Pengetahuan adalah isu sentral teori ekonomi, namun tidak semua aliran ekonomi membahas pengetahuan secara eksplisit dan beberapa bahkan mengabaikan bahwa pengetahuan tentang keadaan yang harus kita manfaatkan tidak pernah ada dalam bentuk dan konsentrasi atau terintegrasi, tetapi hanya sebagai potongan-potongan pengetahuan yang tidak lengkap dan seringkali bertentangan dengan tersebar yang dimiliki semua individu. Pengetahuan tidak menjadi isu dalam perekonomian arus utama neoklasik.
Karena jenis equilibrium Arrow-Debreu menyiratkan bahwa terdapat serangkaian kontrak secara teoritis untuk setiap tanggal dan keadaan darurat yang melaluinya, pasar ditutup selamanya. Ini berarti bahwa tidak diperlukan seorang pengusaha yang akan memperoleh keuntungan arbitrase dengan membeli sesuatu yang murah dan menjualnya di atas biaya untuk mencari nafkah. Selama setiap pelaku pasar bertindak dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang, kontrak di setiap kontingensi dan tanggal. Fakta bahwa pengetahuan belum masuk dalam agenda ilmu ekonomi arus utama tidak berarti bahwa pengetahuan bukanlah isu sentral dalam perekonomian. Menurut pembelanja, pengetahuan adalah masalah yang sangat rumit dan tidak mudah digunakan dan mendapat tempat dalam teori ekonomi. Sementara keyakinan arus utama adalah bahwa pengambilan keputusan selalu tentang pemrosesan informasi. Sebuah aliran penelitian tandingan berfokus pada pemindahan teori ke titik analisis epistemologis. Pembuatan kebijakan berlawanan dengan anggapan umum sudah sejak dini menyadari pentingnya pengetahuan dalam analisisnya, seperti yang dikemukakan oleh pembuatan kebijakan mengacu pada era saat ini sebagai era ekonomi berbasis pengetahuan. Oleh karena itu, perumusan dalam rekomendasi kebijakan menentukan pada penciptaan dan pemeliharaan basis pengetahuan yang berkelanjutan bagi perekonomian. Oleh karena itu, berasumsi bahwa pengetahuan bukan isu penting bagi perekonomian, karena perekonomian arus utama tidak terintegrasinya ke dalam kerangka kerja, hanya mereka sebuah kekeliruan neolistrik. Masalah perekonomian, masalah pengetahuan dan tata kelola digital. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dua bidang yang menjanjikan untuk mencapai kesuksesan adalah pemanfaatan kesejahteraan subjektif individu sebagai penetapan target yang relevan dan menggunakan dorongan sebagai alat manajemen diri. Melihat lebih dekat pada pendekatan-pendekatan ini menunjukkan bahwa masalah pengetahuan dianggap seperti yang dirumuskan oleh Hayek. Oleh karena itu, kontribusi Chen dan Sheikh tetap menjadi sumber yang berguna untuk mengidentifikasikan tantangan utama pemerintah digital dan membandingkannya dengan usulan Hayek. Yang pertama, yaitu promosi pertama Hayek, adalah ilmu ekonomi tidak dapat mengamati dan mengukur segala sesuatu yang relevan. Sesuatu yang dapat diukur mungkin tidak penting, dan pada saat yang sama, sesuatu yang tidak dapat diukur mungkin penting. Oleh karena itu, pertanyaan yang menarik adalah apakah kita dapat mengamati dan mengukur segala sesuatu yang penting? Pengetahuan ilmuwan mengenai suatu permasalahan tentu saja terbatas dan tidak seperti fisika. Tidak ada hukum soal ekonomi yang menjelaskan semua variabel yang harus diukur dan bagaimana variabel tersebut dapat diukur. Yang kedua yaitu proposisi kedua Hayek adalah bahwa para ekonom tidak dapat memberikan hasil konkret terhadap masalah kompleksitas terorganisir dalam perekonomian. Dalam tantangan yang diidentifikasi oleh Chen dan Sheikh dalam Big Data dalam tata kelola digital, dapat dikatakan bahwa tuntutan implementasi Big Data masih menjadi kendala dalam permasalahan ini. Tidak hanya terdapat kekurangan ilmuwan digital, ilmuwan data, namun juga kekurangan teknologi untuk menganalisis Big Data serta sumber daya untuk memperoleh ilmuwan dan teknologi. Hal ini tidak hanya menjadi masalah, tapi juga fakta bahwa para ekonom mungkin berpura-pura memiliki pengetahuan bahkan tanpa mengukur berdasarkan teori. Karena setiap orang-orang yang menguraikan penelitian ilmiah juga berbeda mengenai big data. Yang ketiga, yaitu proposisi ketiga Hayek, adalah informasi yang relevan tidak dapat dikumpulkan. Salah satu isu sentral yang menjadi batasan adalah epistemik. Selain itu, kemunculan Internet of Things tetap menjadi sebuah langkah dalam mengukur data dari segala sesuatu yang memiliki tombol on atau off.
Namun, sebagaimana dikatakan, karena perekonomian adalah sebuah sistem kompleks yang terorganisir, tidak hanya bagian-bagian yang membentuk sistem tersebut yang harus diukur, namun juga hubungan-hubungannya dan bagaimana mereka mempersepsikan informasi untuk menghasilkan pengetahuan dan memastikan bahwa apa yang telah dianalisis dan yang dimodelkan bukanlah kasus sikap ilmiah. Karena hal ini tidak mungkin dilakukan dan banyak data saintis juga tidak berupa untuk mendapatkan signifikasi atau validasi model apapun. Proposisi ketiga juga tetap tidak berubah di era digital. Selain itu, apa mengacu pada permasalahan tata kelola digital, budaya pengambilan keputusan berbasis data, dan integrasi sumber data yang masih menjadi kendala lebih lanjut terkait proposisi ketiga ini. Kesimpulannya, tata kelola digital sebagai suatu proses terdiri dari perancangan dan penggunaan pemerintahan digital, permasalahan bisnis digital, dan demokrasi digital. Proses multifaset ini lebih dari sekedar konsep penyediaan layanan pemerintah secara digital. Ia mencoba mengubah sifat pendirian dan menjalankan bisnis serta keterwakilan masyarakat secara demokratis. Meski demikian, proses ini memiliki keterbatasan sendiri. Batasan tata kelola digital tampaknya merupakan batasan yang diketahui sejak era pra-digital. Namun, fakta bahwa tata kelola digital dikaitkan dengan integrasi sektor-sektor penghasil pengetahuan digital, fisik, dan bioteknologi yang sampai saat ini terpisah, berarti terdapat keterbatasan dan tantangan baru terhadap tata kelola digital, terlepas dari seberapa baiknya suatu pemerintahan. Meninjau kembali masalah pengetahuan di bidang ekonomi dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi terkini menunjukkan bahwa masalah kepura-puraan pengetahuan masih ada seperti sebelumnya. Namun, potensi ruang intervensi pemerintah telah berkembang pesat karena integrasi sektor pembangkit pengetahuan digital, fisik, dan bioteknologi yang sampai sekarang terpisah. Ini adalah masalah penyalahgunaan big data oleh pemerintah untuk menggambarkan target mereka sesuai keinginan masyarakat. Penulis menerima bahwa tidak semua pemerintah mungkin bertindak seperti ini, namun dapat dipastikan bahwa digitalisasi memberikan peluang bagi pemerintah untuk menyalahgunakan big data untuk mengatur agenda mereka sendiri. Masalah pengetahuan masih ada dan perkembangan teknologi baru terkait oleh status epistemik program perangkat lunak yang pada gilirannya terikat oleh terbatasnya kemampuan pengetahuan manusia. Namun demikian, observasi ini tidak berarti adanya perspektif stop atau go mengenai pemerintahan digital. Sebaliknya, mengetahui dan memahami keterbatasan pemerintahan digital dapat membantu para pengambil keputusan untuk menyesuaikan kebijakan mereka. Tata kelola digital dapat membantu meningkatkan hak asasi manusia, transparansi organisasi pemerintah, mengurangi nepotisme dan korupsi, dan mengalihkan proses pengambilan keputusan politik dari analog ke digital. Namun dalam bentuknya yang sekarang, hal ini tidak dapat memecahkan masalah pengetahuan di bidang ekonomi. Memang benar bahwa pengurangan biaya keagenan dan transaksi serta pemanfaatan eksternalitas jaringan berlaku untuk tata kelola digital. Namun setiap upaya tata kelola digital perlu menyesuaikan proses sendiri dengan memperhatikan batasannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.